Kebijakan penonton dibutuhkan untuk mencerna dari isi video ini. Kami tidak bermaksud mempengaruhi atau memaksa investor untuk melakukan tindakan investasi atau melakukan pembelian apapun. Segala risiko yang timbul menjadi risiko pribadi setiap investor. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kali ini Andrew mau membagikan tips trading ya. Dan seperti yang teman-teman tahu ya, trading itu merupakan aktivitas jual beli yang sangat digemari saat ini di tengah ya kondisi ekonomi yang relatif serba susah, apalagi kita juga dibayangi oleh resesi tahun depan ya. Nah, kenapa trading ini masih sangat digemari? Karena trading ini merupakan salah satu ya aktivitas di mana kita bisa mendapatkan keuntungan dengan cepat dan relatif besar ya. Jadi banyak nih milenial yang pengen bisa trading, pengen bisa mendapatkan income secara cepat, pengen bisa mendapatkan income secara besar. Ya salah satunya adalah dengan cara trading. Baik itu trading saham, baik itu trading emas, baik itu trading forex, baik itu trading cryptocurrency dan lain-lain. Yang penting adalah trading. Ingat, trading itu adalah kita melakukan aktivitas jual dan beli ya. Nah, dan kenapa Andrew bikin video ini? Karena masih banyak teman-teman yang belum tahu ya, atau masih banyak pertanyaan yang masuk ke Andrew. Pak, gimana sih caranya trading supaya kita bisa mendapatkan profit? Gimana sih Pak caranya trading ini kita bisa mendapatkan profit konsisten? Gimana caranya kita bisa mendapatkan income secara konsisten di dalam trading ini? Nah, untuk itulah Andrew akan membagikan 9 tips cara ya untuk bisa mendapatkan profit dalam trading, baik itu trading saham, trading forex, trading cryptocurrency, trading apapun ya. Andrew akan bagikan 9 tips ini, dan semoga 9 tips ini akan menjadikan teman-teman lebih hebat lagi, lebih pintar lagi, dan lebih akurat lagi. Oke? Simak video berikut. Oke, tips yang pertama supaya teman-teman bisa mendapatkan profit dari trading adalah, yang pertama teman-teman harus pahami adalah mindset. Oke, maksudnya apa? Maksudnya adalah ubah mindset teman-teman ya, bahwa jadikan trading itu adalah sebuah bisnis. Jangan jadikan trading itu anggapnya seperti judi ya. Kalau konsep judi adalah kita hanya mau profit ya, tapi kalau loss kita nggak mau ya. Nah, jangan seperti itu. Ubahlah konsep teman-teman menjadi seorang pebisnis. Bagaimana caranya kita bisnis trading, oke? Nah, dengan cara kita sudah memahami sebuah bisnis, artinya apa? Artinya, ingat, dalam sebuah bisnis selalu mengandung resiko ya. Artinya, ketika kita sudah mengubah mindset kita, trading itu adalah sebuah bisnis, artinya secara tidak sadar mindset kita juga akan sudah memperhitungkan sebuah resiko. Artinya teman-teman ketika ingin trading, pastikan sudah menerima resiko ya. Jangan hanya mau untungnya doang, jangan hanya mau profit doang, tapi ketemu resiko nggak mau.
Kalau teman-teman hanya mau untung, itu namanya mindset teman-teman belum siap untuk trading. Dan Andrew tidak menyarankan teman-teman untuk melakukan trading buat teman-teman yang hanya mau untung doang. Ingat, trading itu adalah bisnis. Trading itu adalah industri yang sangat-sangat luas sekali. Ya, ini jual beli, ya, bukan fixed income. Jadi bukan yang pasti untung, pasti profit, buang jauh-jauh, ya. Nah, jadi teman-teman harus punya mindset, oke, saya mau trading untuk bisnis. Artinya, kalau saya bisnis bisa untung, bisa rugi, ya. Menurut Andrew malah yang namanya trading itu pasti rugi, ya, resikonya untung. Nah, jadi dibalik. Jangan maunya trading itu pasti untung, resikonya rugi, jangan dibalik. Ingat, trading itu pasti rugi, resikonya untung atau resikonya kaya. Kalau teman-teman sudah accept, kalau teman-teman sudah terima mindset ini, baru teman-teman boleh masuk ke dalam dunia trading. Oke, poin yang kedua adalah teman-teman harus memiliki atau teman-teman harus mempunyai metode atau strategi yang resikonya kecil, tetapi probability untuk profitnya itu besar. Sama lah, kan tadi di poin pertama Andrew sudah bilang, trading itu bukan judi. Trading itu jangan dianggap seperti spekulasi, tapi jadikan trading itu sebuah bisnis. Yang namanya bisnis, ketika kita ingin memulai sebuah bisnis, pasti kita perhitungkan dulu bagaimana resikonya, bagaimana peluang untuk bisa mendapatkan income-nya. Nah, kalau misalnya resikonya lebih besar daripada peluang income, buat apa kita jalankan bisnis tersebut? Ya, nah pastikan teman-teman ketika mau memulai trading, teman-teman sudah bisa menghitung, oke, metode saya resikonya sekian, tetapi kalau metode saya benar, profitnya jauh lebih besar. Ya, strategi saya resikonya sekian, tapi kalau strategi saya benar-benar, strategi saya ternyata bagus, saya probability jauh lebih besar daripada resiko. Itu yang teman-teman harus miliki, ya. Konsep itu yang teman-teman harus miliki. Jangan sampai teman-teman punya metode, teman-teman punya strategi tapi resikonya besar, untungnya kecil. Lebih baik jangan trading. Itu poin yang nomor 2, teman-teman, ya. Oke, yang nomor 3, apabila teman-teman ingin sukses dalam trading, teman-teman harus punya disiplin, Dan menurut Andrew semua bidang teman-teman harus punya sifat ini. Disiplin dalam arti apa? Disiplin pertama, disiplin waktu. Ya, kedua, disiplin dengan strategi kita, ya. Jangan mudah berubah-ubah menggunakan strategi. Jangan mudah ikut arah atau mudah terpengaruh dengan orang lain. Disiplin dengan strategi yang kita sudah uji coba. Karena teman-teman begitu sebelum masuk dunia trading, teman-teman kan dikasih kesempatan untuk demo, ya. Nah, gunakan strategi teman-teman di demo, ya. Pakai strategi atau metode teman-teman di demo. Apabila sudah berhasil, apabila sudah mendapatkan profit, baru teman-teman gunakan metode atau strategi ini yang sudah dicoba masuk ke account real. Begitu masuk real, jangan mudah terpengaruh dengan orang lain. Orang lain bilang A, teman-teman ikut A. Orang lain bilang B, teman-teman ikut B. Padahal mungkin strategi yang cocok dengan gaya trading teman-teman adalah strategi yang teman-teman sudah coba. Jadi apa? Harus disiplin. Disiplin kita stop lossnya berapa, disiplin kita mau take profit di berapa, disiplin kita mau menggunakan lot berapa. Harus disiplin, ya, dengan metode yang kita punya sendiri. Harus disiplin dengan strategi yang kita punya sendiri. Karena apa? Strategi orang lain belum tentu cocok dengan kita. Begitupun sebaliknya, strategi kita belum tentu dengan cocok orang lain, ya. Jadi kita harus disiplin dan percaya pada diri kita sendiri, dan ingat kuncinya adalah disiplin, ya. Selalu coba, ya. Walaupun sekali lagi teman-teman jangan expect, ya, akurasi harus 100%, nggak boleh pernah loss, nggak boleh salah. Jangan ekspektasi begitu, ya. Paling bagus teman-teman bikin jurnal. Dalam 10 kali transaksi, 3 kali salah itu masih oke, ya. 2 kali salah itu lebih bagus. 1 kali salah
itu luar biasa. Tapi kalau teman-teman mau trading dalam 10 kali trading, 10-10-nya benar, forget it. Nggak akan pernah ada, teman-teman. Oke? Ingat 3, disiplin ya. Tips yang keempat, apabila teman-teman mau sukses dalam bidang trading adalah open posisi ketika kita punya waktu. Artinya apa? Ya. Artinya jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Jangan gara-gara saya punya target 1 hari 100 pip. Artinya 1 hari ini walaupun nggak punya waktu, nggak punya momen, nggak ada rules yang cocok, kita paksa entry. Jangan, ya. Ingat, trading itu harus tenang, harus kita punya waktu, harus kita analisa dulu. Ketika kita analisa, apakah momennya ada, ya. Jadi harus diperhitungkan sedetail itu. Jangan gara-gara teman-teman pengen, oh hari ini saya kemarin loss 100, saya hari ini harus kembalikan profitnya jadi 200. Jangan, ya. Itulah yang membuat teman-teman akan loss lebih dalam. Kalau teman-teman trading tapi pengennya balas dendam tanpa memperhitungkan waktu, tidak perlu lihat momen, hajar terus, lotnya gede, ya, overtrade, itulah yang menyebabkan Anda rugi, ya. Nah, jadi tips yang kali ini teman-teman harus sabar. Sabar apa? Menemukan momen. Nah, kalau kita mau sabar artinya membutuhkan waktu, ya. Lihat chart. Oh, ya. Oh, saya misalnya kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5. Ya sudah, teman-teman lihatnya itu setelah pulang rumah, ada waktu luang, ya. Teman-teman lihat chart, ada momen entry, ya. Jangan sampai teman-teman lagi kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, paksain depan monitor, akhirnya kerjaan utama kita berantakan, ya. Nah, jadi ingat ya, trading itu harus tenang, trading itu harus meluangkan waktu. Kalau teman-teman nggak punya waktu, teman-teman nggak ketemu momen, lebih baik tidak usah ambil posisi, karena besok tetap ada waktu, ya. Besok bukan berarti kiamat, besok bukan berarti nggak ada momen. Tetap selama market buka, selama bumi berputar, market tetap ada momen, dan kita tetap selalu disediakan waktu, ya. Jadi ingat, yang ini adalah mengenai waktu, ya. Tips yang kelima adalah always, ya, selalu follow trend. Kenapa? Bahkan Andrew selalu bilang dalam setiap video Andrew, ya, ingat, pasar forex itu adalah pasar yang sangat-sangat luas, ya. Yang trading forex itu begitu banyak pihak, ya. Ada hedge fund, ada bank sentral, kita ini adalah retail, ya. Nah, ingat, harga itu bergerak karena supply and demand, ya. Nah, jadi karena kita retail, posisi kita tidak akan bisa menggerakkan market, ya. Posisi kita ini semua yang retail nggak akan bisa menggerakkan market. Yang bisa gerakan market siapa? Bank-bank besar, ya. Deutsche Bank, ya. Bank sentral itu yang bisa menggerakkan market. Jadi karena kita kecil, karena kita retail, yang kita harus lakukan adalah always follow trend. Pertama, kita lihat trennya apa. Kalau kita lihat trennya bullish, berarti kita tinggal cari di mana kita harus buy, ya. Jangan sampai teman-teman lihat trennya ini bullish, teman-teman pengen, ya sudah, karena trennya bullish saya mau sell. Teman-teman lawan arah berharap harganya ke bawah. Ya, nggak bisa, ya. Kita nggak bisa lawan market, tapi kita harus follow market, follow the trend, oke? Nah, jadi jangan sampai kita lawan itu. Kalau teman-teman lawan, teman-teman mau lawan bank sentral, teman-teman mau lawan hedge fund, nggak bisa. Ingat, kita ini retail, ya. Selalu follow trend aja. Dengan cara follow trend, resiko untuk salah juga sangat-sangat kecil, ya. Nah, itu adalah tips yang kelima. Oke, tips yang keenam adalah kalau teman-teman mau open posisi, pastikan harga tersebut adalah harga yang sudah di close, harga yang sudah confirm. Teman-teman ingat ya, misalnya kita pakai strategi support dan resisten, ya. Jangan sampai harganya masih running, barnya sudah lewat resisten kita langsung buy, gara-gara kita pengen cepat. Tapi setelah itu ternyata harganya turun lagi, dan akhirnya yang tadi harganya sudah break dari resisten hanya membentuk sebuah high.
hanya swing high saja. Itu yang disebut dengan false break. Nah, bagaimana caranya untuk mengurangi false break atau menghindari false break adalah kita harus open posisi ketika harga dari candle time frame yang kita gunakan sudah sempurna, sudah close, sudah confirm, ya. Atau kalau misalnya kita menggunakan support, misalnya harga sudah berada di bawah support tapi masih running, ya, bisa saja kalau teman-teman sell, ya, karena dia belum confirm, akhirnya dia naik lagi, dia hanya membentuk satu jarum atau dia hanya membentuk swing low, ya. Itu yang disebut dengan false break, ya. Jadi pastikan dia sudah close di bawah support, baru teman-teman boleh sell, ya. Jadi itu tips yang keenam, harus sabar, tunggu ketika harganya confirm atau close pada saat candlestick yang teman-teman pilih. Oke. Tips yang ke-8, ini baik pemula maupun profesional masih banyak yang nggak ngerti, ya. Jangan salah pilih broker. Andrew sudah sering bahas broker yang bagus itu yang seperti apa. Oke. Selalu teman-teman pengen cari broker yang spreadnya kecil, swapnya 0, oke. Lalu fee-nya 0. Pertanyaan Andrew adalah brokernya untung dari mana? Andrew selalu bilang, ya, gunakanlah broker yang wajar, yang masuk akal, ya. Jadi broker yang masuk akal yang wajar itu seperti apa? Mereka menggunakan fee yang wajar, spread yang wajar, swap yang wajar. Karena dengan itu kita tahu bahwa broker ini dia bukan bandar, ya. Sementara kalau ada broker yang bisa memberikan free swap, spreadnya 0, fee-nya 0, pertanyaan Andrew, untung dari mana? Tentu dia untung dari kekalahan kalian. Kalau broker seperti itu, ya, biasanya dengan segala cara akan membuat akun kita loss, dengan cara stop loss hunter lah, dengan cara requote lah, dengan cara slippage lah, dengan cara inilah itu, segala cara. Bahkan sampai sekarang pun masih ada, ya, broker tanpa deposit, broker semuanya free. Itu uang dari mana? Ya, itu kan sebenarnya jebakan saja. Dan ingat, ya, broker forex itu sejatinya dia untung dari 3 poin itu, dari spread, dari fee, dari swap, ya. Itu wajar. Dan ingat teman-teman, lihat review dari broker-broker yang sudah ada, ya. Kalau review jelek teman-teman perhatikan, ya. Tetapi kalau teman-teman di Indonesia, ya itu sarankan ya sudah, cari aman aja, pakai broker yang under by 50. Tapi kalau teman-teman pengen punya sensasi lebih, teman-teman pengen coba broker luar, banyak, ya. Tetapi memang broker luar ada yang bagus, ada yang tidak bagus, oke. Yang bagus tadi yang sudah disebutkan, review yang bagus, dia punya regulasi di negaranya. Yang ketiga, memberikan fee, spread, dan swap yang wajar, ya. Dan ya teman-teman bisa cek sendiri. Tapi kalau broker yang terlalu manis, terlalu nggak masuk akal, hindari, ya. Karena itu sebenarnya adalah jebakan untuk teman-teman masuk ke dalam broker itu, dan teman-teman nggak akan bisa profit dengan cara apapun. Karena memang broker ini adalah broker bandar yang bisa memanipulasi harga, yang bisa, ya, melakukan segala cara untuk membuat teman-teman loss. Strategi apapun akan loss, ya, dengan cara requote, stop loss hunter, bla 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 segala macam. Oke, hindari. Dan ingat, ini adalah cara juga supaya kita bisa mendapatkan profit. Pemilihan broker juga sangat penting. Dan ingat, broker itu adalah tempat kita menitipkan dana, partner kita. Otomatis dalam bisnis, ketika kita ingin memilih partner, tentu partner kita juga harus yang baik. Tapi kalau dalam bisnis kita salah memilih partner, ya, artinya apa? Bisnis kita akan hancur, tidak akan bisa berkembang. Oke? Yang ke-8, jangan salah pilih broker. Bahkan kalau teman-teman nggak tahu cara pilih broker, tanya Andrew, ya. Tanya ke tim kita, Telegram atau WhatsApp di 081599108880. Kita akan kasih tahu broker yang bagus, broker yang sudah verify, ya. Yang penting broker itu sudah
sudah diakui ya di MK5 ya. Jadi hindari yang review jelek, apalagi yang kantornya nggak ada, hindari itu ya. Atau broker yang kasih tawaran nggak masuk akal, hindari aja ya, karena itu adalah jebakan. Oke, itu yang ke-8. Tips yang ke-9, apabila kita ingin profit dalam trading ya, khususnya trading forex, trading apapun itu, kita harus punya knowledge, pengetahuan dasar kita harus punya ya. Tetapi tentunya untuk bisa mendapatkan pengetahuan butuh waktu ya, butuh pembelajaran ya, butuh analisa yang kuat juga ya. Nah, jadi solusinya apabila teman-teman ingin bisa profit tapi teman-teman belum punya kemampuan untuk analisa, teman-teman belum punya kemampuan untuk knowledge, teman-teman belum punya waktu untuk belajar, ada satu syarat lagi, yaitu dengan cara menggunakan software trading otomatis atau yang biasa disebut dengan expert advisor, atau yang biasa disebut juga dengan robot trading. Karena robot trading itu adalah salah satu tools secara otomatis supaya kita bisa mendapatkan profit. Oke? Walaupun ingat, tidak ada satupun software atau robot di dunia ini yang bisa memberikan garansi. Tetapi software tersebut sudah diuji, bisa di backtest, bisa kita estimasikan ya. Ingat, tidak ada satupun manusia yang bisa meramal masa depan ya, apalagi software. Tetapi dengan cara menggunakan software, probability-nya akan lebih besar daripada orang yang belum mengerti trading, dia disuruh trading, maka akan hancur. Lebih baik makanya kita gunakan software. Nah, di dalam profit trading sendiri kita mempunyai ada 4 jenis software. Yang pertama adalah namanya adalah Liberty. Software Liberty ini adalah software yang strateginya adalah averaging ya. Nah, lalu yang kedua adalah FastScalp. FastScalp ini adalah software otomatis yang strateginya adalah scalping ya. Nah, FastScalp ini dia memiliki fitur anti margin call karena dilengkapi dengan stop loss dan trailing stop yang aktif. Oke. Software ketiga namanya adalah ProsPlus. ProsPlus ini adalah software yang bertipe hedging ya. Nah, jadi kalau Andrew jelasin averaging, scalping, hedging itu teman-teman bisa baca sendiri di Google ya. Yang jelas antara software 1, 2, 3, dan 4 itu mempunyai karakter yang beda-beda. Nah, software keempat yang paling murah ini namanya adalah Alnat. Atau software ini adalah software yang paling mudah ya, paling murah, dan juga ya paling baru juga ya, Alnat ya. Jadi Alnat ini dia karakternya adalah swing ya, dan karakternya adalah one shot ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau menggunakan software, teman-teman sesuaikan dulu. Bukan sesuaikan budgetnya, tapi sesuaikan karakter tradingnya yang teman-teman mau jalankan apa. Contohnya begini teman-teman. Misalnya Andrew mau ke Bali. Nah ya, tujuan kita ke Bali. Nah, kalau kita mau ke Bali, tentu kita punya banyak cara. 1 lewat udara, 2 lewat laut, 3 lewat darat. Sama, ketika kita ingin trading, tujuannya satu. Tujuannya apa? Kita pengen profit. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah teman-teman mau profit dengan cara apa? Dengan cara averaging, dengan cara scalping, dengan cara hedging, atau dengan cara swing. Tapi tujuannya sama. Tujuannya adalah kita pengen profit. Nah ya. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, 9 tips yang Andrew sudah bagikan supaya teman-teman bisa mendapatkan profit konsisten di dalam dunia trading. Trading apapun itu, baik forex, saham, komoditi, cryptocurrency, apapun itu, caranya adalah ini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan semoga juga teman-teman yang sudah merasakan manfaatnya, teman-teman bisa share video ini supaya orang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama dengan teman-teman dapatkan ya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang punya pertanyaan, buat teman-teman yang mau komen apapun, silakan komen di kolom komentar di bawah ini, karena Andrew sangat suka membaca komen teman-teman dan Andrew selalu balas komen teman-teman ya. Akhir kata, sampai jumpa di video edukasi lainnya, live streaming lainnya, tips-tips trading lainnya. Salam profits. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan juga di share
supaya teman-teman kita pada dapat manfaatnya dari video ini. Dan tetap berhati-hati terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan profit training untuk menipu kalian. Salam profits.